Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Mungkin suara saya agak kurang jelas ya karena di masjid masih ada acara. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Sekarang al-babus tsalits, bisa dilihat di screen share. Al-babus tsalits fi iqrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an adahu, tentang memuliakan ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu bisa penghafal Al-Quran, pembelajar Al-Quran, yang bergelut di bidang Al-Quran. Wadnahi an adahum, dan larangan untuk mengganggu mereka. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala berkalam, berfirman, titik 2, ini di surat Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu merupakan dari takwanya hati. Pada dasarnya, pada asalnya ayat ini sebenarnya tentang masalah haji. Haji berkaitan dengan hadiah dan lain-lain. Hadiah itu apa? Hadiah dalam haji itu adalah hewan yang dihadiahkan kepada Allah, dikorbankan kepada Allah. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai mana tadi? Tentang syiar ya, syiar ketika haji. Mohon maaf ini sekali lagi, mohon maaf karena gangguan. Syiar ketika haji itu ya hadiah, hewan, dan juga yang lain-lain. Di surat Al-Maidah disebutkan al-qalaid. Kadang-kadang orang bawa binatang itu ketika berangkat haji sambil dibawa dari rumah. Itu terutama orang yang tinggalnya daerah Arab sana. Jadi berangkat hajinya ya jalan kaki atau naik unta gitu. Jadi hewan yang mau disembelih di tanah haram itu sudah dibawa dari itu juga harus dimuliakan. Pada dasarnya seperti itu. Cuman ayat ini berlaku bagi seluruh syiar Islam. Itu harus diagungkan. Apa itu? Pakaian seorang muslimah, menutup aurat, hubung, itu merupakan syiar-syiar Islam. Siapa yang mengagungkan, menghormati hal-hal itu, dia berarti ada takwa di dalam hatinya. Kemudian berikutnya kaitannya dengan bab apa? Yaitu ahli Al-Quran. Para penghafal Al-Quran juga harus dimuliakan karena itu merupakan syiar. Al-Quran bagian dari Islam, jelas. Islam kan kitabnya, kitab kita sebagai pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Maka orang yang mempelajari Al-Quran, memuliakan Al-Quran, itu termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Maka sering Ustadz itu menasihati Ustadz di sekolah-sekolah ya, untuk pesantren, mushaf jangan taruh di bawah. Kalau lihat kita para murid atau para santri itu meletakkan Quran di lantai, itu akan dimarahi karena itu merupakan wujud tidak menghormati Al-Quran. Harus dimuliakan, termasuk para penghafalnya, guru Al-Quran yang belajar Al-Quran, anak-anak itu seharusnya juga dimuliakan. Entah dimuliakan dengan wujud apa saja ya kan, bisa dengan sikap atau dimuliakan dengan penghormatan, mungkin ketika ada tamu datang ke rumah dia belajar juga dijamu, guru ngaji juga dimuliakan, dan lain-lain. Ayat berikutnya waqala ta'ala Allah Ta'ala wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan keharaman-keharaman Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi pemeliharanya. Ini sebenarnya sama, hurumat, keharaman-keharaman Allah ini juga termasuk syiar-syiar Allah. Segala sesuatu dalam Islam yang diatur dalam syariat itu harus diagungkan. Kalau kaitannya dengan penghafal Al-Quran ya tadi, para penghafal, para pelajar, dan juga Al-Quran itu sendiri. Dan juga semua kitab yang berkaitan dengan Al-Quran harus dimuliakan. Semua pelajaran, semua agenda berkaitan dengan Al-Quran harus dimuliakan. Berikutnya waqala Allah Ta'ala walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ini di surat Al-Ahzab. Sebenarnya ini sebelumnya ayat ini diturunkan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mengganggu orang-orang beriman.
dan orang-orang yang mereka mengganggu orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, mereka akan menanggung atau telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Dosa yang nyata. Ini bisa kita lihat Al-Quran supaya lebih jelas apa ya, barangkali di rumah ada mushaf bisa dibuka. Surat Al-Ahzab itu surat nomor berapa? Surat nomor 33. Kemudian kita lihat ayat 58. Itu tahu dulu awalnya cerita tentang orang-orang yang sering mengganggu Nabi, sering mengganggu Nabi. Ini berlaku umum, mengganggu orang beriman. Mungkin gangguan zaman sekarang itu wujudnya tidak langsung mengganggu secara langsung, tapi dengan komentar-komentar negatif. Mungkin di media sosial atau apa, menyindir apa itu pakaian kayak gitu, kuno. Itu termasuk mengganggu. Atau mengganggu yang tanpa mereka kerjakan. Mereka tidak mengerjakan tapi dituduh mengerjakan itu juga termasuk fitnah. Nah, tidak cuma sekedar mengganggu tapi buhtan dan kebohongan. Kalau dulu di zaman Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal hanya karena kelihatan berdua bareng gitu. Langsung orang-orang munafik menuduh dan banyak orang Islam, orang beriman waktu itu ikut-ikutan menuduh. Itu keliru. Jangan sampai kita ikut-ikutan dalam hal yang kita tidak mengerti, kita tidak tahu hakikatnya. Maka yang paling aslam, paling selamat ketika kita dengar kabar, apalagi dengan saudara kita sesama muslim, kita harus diam saja. Kita diam. Kalau itu berkaitan dengan maksiat, kita negur, ya. Atau kalau mau berani, mau tabayun silahkan. Tabayun itu cross check. Ditanyakan kepada yang bersangkutan apa benar begini saya dengar kabar dari sana begini, ya. Itu akan mendapatkan penjelasan yang insya Allah fair, ya, tidak sebelah, tidak bersebelah. Kemudian juga tentang orang lain, apalagi ini orang beriman, itu ada kaidah dalam Arab putus. Jika kamu ingin tahu tentang saya, daturi itu anta'rifani, atau tentang orang beriman siapapun itu, maka jangan tanya orang lain tentang dia, tapi tanya langsung kepada dia. Karena banyak orang yang komentar tentang orang lain itu kadang nggak ngerti juga, asal komentar dugaan saja. Nah, itu keliru dan bahaya banget. Bawahnya bisa sampai akhirat nanti dosanya kalau ternyata tuduhan dugaan yang dilontarkan kepada itu meleset keliru. Jadi akhirat akan ditagih, dituntut. Nah, itu kan ngeri. Dosa dia bisa ditimpakan ke kita atau pahala kita bisa diambil untuk ganti rugi karena kita sudah ngomong sesuatu yang keliru tentang dia atau menuduh atau hal yang lain sebagainya itu menghujat Allah. Berikutnya, min ijalalillahi ta'ala ikram hamilil Qur'anil amil bihi. Termasuk pengagungan Allah itu adalah memuliakan para pembawa Al-Quran yang mengamalkannya. Dalilnya apa? Hadis Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min ijlalillahi ta'ala ikrami disyaibatil muslim. Sungguhnya termasuk dari memuliakan Allah itu adalah memuliakan orang yang sudah beruban. Syaibun itu uban. Maksudnya apa? Orang yang sudah tua, yang muslim. Di dalam Islam umur itu jadi pertimbangan. Pernah suatu ketika ada orang datang kepada Nabi, dua sahabat. Dua sahabat ini ternyata umurnya tidak sama, satu lebih tua, satu lebih muda. Tiba-tiba yang ngomong duluan, setelah yang menjelaskan keperluan mereka, itu yang muda. Nabi terus kemudian menyetop. Dan Nabi ngomong, takbir, yang gede duluan, yang tua duluan, untuk menjelaskan karena dia punya keutamaan. Tuanya itu merupakan fadilah, ya, keunggulan di dalam Islam. Ya, ada hadis yang lain, laisa minna bal lam yarham samirana wa la ya'raf haqqa kabirina. Bukan golongan dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Maka di dalam Islam ada ajaran bagus menghormati orang yang lebih tua. Biar kakak beradik manggilnya kakaknya yang mas. Pada tangga yang lebih tua atau teman yang lebih tua,
dahulukan ketika ada sesuatu itu dalam rangka memuliakan. Beda dengan imam kemarin ya, kalau imam sesuai pemilihan itu kriterianya sudah disebutkan, itu sesuai hafalannya dan lain-lain. Berikutnya, wahamilil Quran. Berikutnya juga memuliakan para pembawa Al-Quran itu termasuk mengagungkan Allah. Ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Bukan orang yang terlalu berlebihan dalam Al-Quran. Apa maksudnya berlebihan? Dalam beragama, termasuk masalah Al-Quran, itu harus sedang, insaf. Insaf bukan insaf, insaf. Sedang. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu tidak al-jafi anhu, menjauhi. Nah, gimana maksudnya? Kalau kaitannya dengan Al-Quran, kita di rumahnya Al-Quran, jangan sampai berlebihan. Berlebihan bagaimana? Tiap hari baca Al-Quran, terus baca Quran kerjaan. Nggak cari makan, nggak cari rezeki, nggak cari nafkah. Istri terlantar, bahkan minta duit dari orang lain dari sebab belajar Al-Qurannya itu tentunya keliru. Sampai lupa makan, lupa tidur dan lain, itu tidak boleh. Ya baca Quran boleh kalau sampai istirahat. Juga ada kewajiban yang lain, ada istri, ada anak yang harus diurus. Nah, gitu misalnya, jangan sampai berlebihan. Juga Nabi mengajarkan ketika baca Quran itu kepada salah seorang sahabat waktu itu ya, khatamkan Quran dalam waktu sebulan sekali. Itu ideal. Nah, itu merupakan rahmat dari Nabi. Kita disuruh menghatamkan membaca Al-Quran sebulan sekali, artinya sehari 1 juz. Ya nego lagi, Nabi saya lebih bisa lagi. Ya sudah 15 hari, lebih lagi seminggu, lebih lagi 3 hari, sampai 3 hari. Dengan 3 hari khatam itu berarti sehari kan 10 juz, luar biasa. Capek. Lebih kuat lagi. Kata Nabi tidak ada yang lebih baik dari itu. Tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kecuali di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan katanya boleh lomba-lomba. Kita boleh sehari khatam sekali. Ini ya luar biasa juga ya. Zaman sekarang, apalagi bacaan kita yang masih belum lancar, kelihatannya sulit. Berikutnya, al-jafi anhu, kalau yang terlalu jauh dari Al-Quran itu, punya Quran nggak pernah dibaca. Bahkan sehari baca seayat aja nggak mau. Nah, itu juga jafi anhu, bacanya cuma pas Ramadan. Setelah Ramadan Quran disimpan, itu juga tidak bagus. Maka dalam beragama harus insaf, sedang-sedang, termasuk infak. Jangan infakkan semua harta sampai habis nggak punya apa-apa, itu juga tidak bagus. Tapi jangan juga pelit, punya duit tabungan ratusan juta, sedekahnya 1.000, 2.000, itu pelit. Nah, seharusnya sesuai dengan kemampuan. Berikutnya wa ikrami sultanil mufsid, memuliakan pemimpin yang adil, itu juga dimuliakan. Yang adil ya syaratnya. Nah, kaitannya dengan bab apa? Ini tadi yang tengah ini, wa hamilil qur'anil ghali anhu ghairil ghali anhu wal jafi anhu ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Berikutnya, wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Aisyah semoga Allah meridainya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah memerintahkan kami supaya menempatkan, memposisikan orang itu sesuai dengan kedudukan mereka. Apa maksudnya? Kita bersikap kepada orang lain itu tergantung mereka. Kalau memang mereka orang baik, dihormati di kampungnya, itu kita juga harus menghormati dia. Terpandang misalnya dia Pak RT, Pak RW gitu. Kita muliakan juga ketika datang ke rumah itu ya agak, apalagi ketika pengajian penyambutan itu ya agak disambut secara khusus lah gitu maksudnya. Dia orang alim, guru ngaji juga perlu dilakukan khusus. Kalau dia orang biasa saja ya nggak apa-apa biasa. Nah itu dalam pengakuan orang seharusnya memang dibeda-bedakan. Tapi tetap kita semua harus menghormati seluruh orang Muslim. Hanya saja penghormatannya kadang tingkatannya berbeda-beda. Wallahu alam. Kita lanjutkan berikutnya, masih bab yang tadi tentang memuliakan Al-Quran. Ikrami qari'il Qur'ani fi dafni. Tentang memuliakan para qari. Qari di sini para penghafal. Zaman Nabi dulu sebutan qari, qurra. Qurra itu jamaknya qari. Itu adalah orang yang hafal Al-Quran. Bukan orang yang baca dengan suara panjang di ketika
ada kematian atau apa, lebay itu bukan seperti itu. Maksudnya qari adalah para penghafal Al-Quran yang mengamalkan isinya dalam penguburannya, tafwid penguburan. Apa maksudnya? Jadi ketika meninggal. Dalilnya apa? Hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah Taala meridhai keduanya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud. Nabi itu kadang mengumpulkan, bukan kadang, waktu itu mengumpulkan dua orang yang meninggal mati syahid di perang Uhud, dikubur di dalam satu lubang. Jadi satu liang lahat diisi dua jenazah, tidak satu-satu. Nabi seperti itu. Dulu ketika perang Uhud, kejadiannya kita mungkin sudah tahu ini karena terkenal, yaitu ketika Nabi dan Muslim kalah dari pasukan musuh, banyak yang terbunuh, kemudian orang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, jadi langsung dikuburkan sama darah itu. Nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah, darahnya masih mengalir tapi baunya bau kasturi, misku. Nabi waktu mengumpulkan para syuhada Uhud itu dikuburkan kadang-kadang satu liang lahat di sebuah. Yakul Nabi mengatakan, ayyuhuma aktsaru akhdan al-Qur'an. Mana di antara kedua jenazah ini yang paling banyak hafal Al-Qur'annya? Fa in usyira ila ahadihima qaddamahu bil lahdi. Kalau dikasih tahu, Nabi diberitahu bahwa salah satunya itu lebih banyak hafalannya, maka Nabi akan mendahulukan dia di dalam lahatnya. Jadi dimasukkan ke kuburan duluan, dikubur, kemudian baru satunya berikutnya. Begitu. Jadi boleh ya, dalam satu kuburan diisi dua orang, tidak mengapa. Dan para syuhada ini, Allah alam, insya Allah mereka tidak akan dimakan oleh tanah jasad seperti jasad para nabi. Berikutnya, itu menunjukkan kemuliaan dia dalam kuburan pun, bahkan sudah meninggal tetap dimuliakan dengan didahulukan ketika proses penguburannya. Qari'ul Qur'ani min awliya'illahi ta'ala. Para pembaca Al-Quran itu termasuk wali-wali Allah. Dalilnya apa? Hadis Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepada dia. Nah, wali ini ada banyak kekasih Allah. Wali itu maksudnya orang beriman. Salah satunya insya Allah para ahli Al-Quran, jika mereka memenuhi syarat, yaitu niatnya memang dalam mereka mencari ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, insya Allah dia termasuk wali Allah dan akan dilindungi oleh Allah. Siapa yang berani macam-macam, tentunya dia cari masalah dengan Allah, dan itu tidak bagus. Berikutnya, ta'rifus Syafi'i wa Abi Hanifah lil wali. Imam Syafi'i dan Imam Abi Hanifah menjelaskan tentang wali. Siapa wali itu? Qala al-imaman, dua imam itu mengatakan, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, illam yakun al-ulama awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Kalau ulama bukan wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yang dimaksud wali Allah adalah para ulama. Allahu a'lam. Tapi tidak perlu berkecil hati. Insya Allah kalau kita selalu menekuni perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, juga pelajari Al-Quran dalam rangka mencari Allah, mudah-mudahan kita juga termasuk wali. Mudah-mudahan. Hanya Allah yang tahu. Mungkin orang tidak menganggap kita nggak masalah, tapi amalan itu untuk akhirat antara kita dan Allah. Qaulu Ibnu Asakir fi man ta'adda 'alal ulama. Pendapat atau ucapan Ibnu Asakir tentang orang-orang yang dia berani melawan para ulama. Qala Ibnu Asakir rahimahullah taala, i'lam ya akhi anna luhumal ulama'i masmumah. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya daging para ulama itu beracun. Wa adatullahi fi hadki astari muntaqasihim ma'lumah. Dan kebiasaan Allah tentang orang-orang yang mereka suka mengganggu para ulama itu, sudah ketahui, maksudnya sudah ada kejadian dulu, sering orang yang mereka meremehkan atau mereka menentang, melawan para ulama, orang soleh, para nabi, itu mereka nanti akan binasa. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bitsalbi bil aibi falahu Allah ta'ala qabla mautihi bi mautil qalbi. Barang siapa yang dia berani melawan para ulama
dengan mengumbar aibnya, mencacinya, menjelekkannya, dan lain-lain, nanti Allah akan menguji dia sebelum dia mati dengan matinya hati. Nah, itu menurut Ibnu Asakir. Ini artinya bahaya. Ulama itu jangan coba-coba meskipun kadang-kadang kita lihat Ustadz inilah kok nyerang Ustadz sana gitu. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Kita nggak perlu ikut-ikutan. Saya pernah mendengar bahwa di antara ulama juga kami ngomong, kita tidak tahu itu urusan hati antara dia dengan Allah. Jadi kadang-kadang ada mungkin ya tidak suka dengan Ustadz yang sana, Ustadz ini tidak suka dengan Ustadz sana, tidak suka dengan Ustadz ini. Akhirnya kadang-kadang saling serang. Ya, kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita belajar dari semuanya, kita terbuka, kita akan bisa menyimpulkan mana yang benar dan yang salah. Dan juga Ustadz atau kiai ulama itu bukan malaikat yang tidak tanpa salah. Kadang-kadang mungkin berbuat salah juga. Bukan berarti semua kelakuannya salah kan. Kita bisa memilih yang salah ya tidak usah kita ikuti, tapi yang benar tetap jangan sampai kita abaikan, kita pukul rata bahwa dia sesat. Tidak seperti itu. Kita ambil yang baik. Yang kurang baik ya mudah-mudahan kita tutupi. Maka kami dulu dinasihati oleh guru kami sebelum menuntut ilmu supaya berdoa. Berdoanya bagaimana? Allahumma astur aiba mu'allimi anni. Selanjutnya saya kata, ya Allah, wala tudhib barakata ilmihi anni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Jangan sampai aku melihat aib guruku. Doanya seperti itu. Kemudian, ya Allah, jangan sampai engkau hilangkan berkah ilmunya dariku. Aku menuntut ilmu darinya, ya Allah, tutupilah aibnya dariku dan mudah-mudahan berkahnya ilmu tidak hilang dari diriku. Itu penting. Namanya orang tidak mungkin maksum selain Nabi ya. Tidak mungkin tidak ada dosa. Pasti ada. Saat ini maka sebagai murid yang baik jangan sampai mencari-cari kesalahan guru. Itu bagus juga nasihat ini kita sampaikan kepada anak-anak kita atau anak didik kita supaya menerapkan ini. Pada gurunya harus formal. Hormati. Nah, sekarang Ustadz Kiai itu kadang malah dituduh macam-macam. Guru ngaji, rajin sholat, itu teroris, penjara. Kita jangan sampai ikut-ikutan. Alhamdulillah. Ya, kita harus takwa kepada Allah, hati-hati. Jangan sampai kita berbuat zalim ikut-ikutan, kita nggak tahu apa-apa. Beberapa orang yang di penjara saya kenal mereka baik. Kan saya pernah jadi guru mereka. Katanya itu cuma tuduhan saja dan selama belajar di pondoknya diajari oleh ustaz itu nggak ada ceritanya yang di berita itu. Bohong artinya kan. Kita jangan ikut-ikutan. Orang yang berani melawan ulama dengan merendahkan mereka seperti itu, nanti di akhirat mungkin di dunia nggak bisa terbalaskan, tapi di akhirat pastilah hukuman Allah itu tidak mungkin bisa ditangkis, ya kan? Tidak bisa disuap. Hakimnya hakim yang maha adil. Selesai sudah bertiga tentang menghormati hamilul Quran. Berikutnya bab nomor 4. Fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi. Tentang adab para pengajar Al-Quran dan pelajar. Pengajar dan pelajar semua ada adabnya. Bagaimana mengajar Al-Quran, bagaimana belajar Al-Quran. Hadal bab ma'al babaini ba'dahu wa maksudul kitab wa ishtamilu alal maw'udatil taliyah. Bab ini dan dua bab setelahnya merupakan inti kitab dan mencakup beberapa judul berikut. Faslun fi ikhlasil muqri'i wal qari', tentang keikhlasan orang yang membacakan, mengajari, dan orang yang membaca itu yang setoran kepada guru. Muqri itu gurunya, qari itu muridnya. Yambaghi lil muqri'i wal qari ay yaqsuda bidzalika ridallahi ta'ala. Wajib bagi guru dan murid untuk meluruskan niat mencari pahala, mencari ridha dari Allah dalam belajar Al-Quran. Wal adillatu ala dzalika katsirah. Dalil-dalil tentang itu banyak. Qala Allah Ta'ala, sebutkan beberapa di sini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak disuruh, tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Hunafa, condong dari yang batil kepada yang benar.
wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Ya, kaitannya dengan bab ini, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama bagi dia. Ini penting dalam beragama seperti itu. Berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadits. Ini sudah pernah kita bahas seperti yang awal ya. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya, dan semuanya tiada lain bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Wa mimma qila fil ikhlas, ini sudah lewat. Dan apa yang termasuk disebutkan tentang masalah ikhlas itu, al-ikhlas, ikhlas itu adalah huwa ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi, mengesahkan atau apa? Tentang taat. Nah, gitu. Taatnya hanya kepada Allah saja. Qasd itu tujuan, kan? Bahwa ayuridu bi ta'ati, takutnya ada penjelasannya. Dan itu adalah dia memaksudkan, meniatkan taatnya itu. Taat itu maksudnya apa? Dia ibadahnya. Ketika dia mengerjakan perintah-perintah Allah, ketaatannya itu dalam rangka at-taqarrub ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Duna syai'in akhar, tanpa hal lain. Min tasannu'in min makhlukin, dari berbuat itu untuk makhluk. Jadi ada tujuan lain, mengharap imbalan dari makhluk atau mengharap apa itu. Ini betapa sulitnya ya. Al-kisabi Muhammadin indan nas, atau mungkin mencari pujian dari orang. Ini juga sulit. Kita harus bisa menjaga hati, jangan sampai kita lakukan ketaatan itu dalam rangka cari pujian. Oh mahabbatin, atau mungkin supaya dicintai orang. Oh madakhin minal haq, atau dapat pujian dari makhluk. Oh maknan minal ma'ani siwat taqarrub ilallah, atau mana-mana lain selain mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya. Al-ikhlas ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Jadi tujuan kita, niatan kita itu memang ketika menjalankan perintah-perintah Allah, ketaatan Allah, itu dalam rangka mencari ridha Allah. Termasuk diantaranya itu dia dalam belajar Al-Quran kaitannya dengan bab. Ini berlaku umum bagi semua ibadah, harusnya seperti itu. Sulit ya. Berikutnya, al-ikhlas huwa tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin. Ikhlas itu apa? Memurnikan perbuatan dari perhatian makhluk. Jadi jangan sampai kita mencari perhatian dari orang lain. Wah, ini sulit. Sulit banget. Dan itu orang pada zaman sekarang, zamannya media sosial, orang memberi itu perlu ada tim ya, dokumentasinya, di video, di share, banyak yang apa jadi follower. Nah itu Allah alam, hatinya tergantung dia sama Allah, tidak perlu kita bicara aneh-aneh. Tapi lebih selamat kalau masalah sedekah itu kita sembunyikan, tentunya sebagaimana firman Allah, in tubdus shadaqati fanni'am, jika kalian tampakkan sedekah itu bagus, asal niatnya benar. Wa in tukhfuha wa tu'tuha lil fuqara fa huwa khairul lakum, jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik bagi kalian. Berikutnya, al-ikhlasu huwa istiwa'u af'alil abdi fi dhahiri wal batin. Nah, mana ikhlas itu perbuatan seorang hamba harus sama antara ketika dia kelihatan ataupun tidak kelihatan orang sama sekali, itu nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi tetap seperti itu. Itu artinya dia ikhlas. Kalau ada orang ngaji, nggak ada orang malas tidur, berarti orang ikhlas. Nah itu anak-anak di pondok kadang dipaksa untuk sholat malam, kadang ini, gimana dong? Berarti nggak ikhlas? Iya, nggak ikhlas. Tapi kan itu dalam rangka mengajari anak-anak supaya ke arah sana, supaya benar. Bagaimana anak bisa terbiasa sholat sunnah, puasa, atau hal-hal yang lain yang baik kalau tidak diajari, dididik. Bahkan Nabi pun menyuruh kita untuk menyuruh anak-anak sholat, padahal mereka belum balik. 7 tahun disuruh sholat, karena dalam rangka supaya belajar. 10 tahun mungkin belum balik, tapi kan nggak usah suruh mukul. Nah, berikutnya,
Faslun fil i'rad an a'radid dunya. Pasal tentang berpaling dari gemerlap dunia. A'rad itu barang-barang dunia. Ya, jangan sampai ibadah kita lagi berkaitan dengan Quran itu dalam rangka mencari materi. Yang bagi Allah yang sudah bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya min malin aw riyasatin aw jahadin aw wijahatin. Sudah seharusnya dia tidak mengharap itu dalam rangka wasilah atau perantara untuk mencari materi dari materi-materi dunia, dari harta ataupun kepemimpinan. Nah, orang pengen belajar Al-Quran, pengen jadi pimpinan, karena pimpinan dengan Al-Quran dia jadi recommended gitu, jadi punya keunggulan di situ. Wijahah atau kedudukan terpandang ya. Sana'in indanas atau pujian, itu juga nggak boleh mengharap itu semua. Wal adillatu ala dzalik, dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkalam, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, ajilah itu yang segera, maksudnya kehidupan dunia, pengen segera dapat hasilnya di dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, kami akan segerakan bagi kita apa yang kita kehendaki, bagi siapa yang kami kehendaki juga. Nah, ini maka jangan sampai kita tujuannya hanya dunia. Apa nggak boleh kita minta? Boleh, minta kepada Allah boleh. Tapi kalau kita beramal tujuannya biar dapat dunia, itu nanti khawatir amal kita nggak ada pahalanya di akhirat. Kita gigit jari, kita rugi. Rugi banget. Maka ada cerita yang menarik. Pernah dengar belum? Zaman dulu itu ada sahabat Nabi. Saya lupa ini siapa ya? Abu Hurairah atau siapa? Lupa. Beliau kaya, duitnya banyak. Tiba-tiba malah nangis. Tiba-tiba nangis. Padahal makan enak. Yang tanya kemudian, wahai sahabat, kenapa Anda nangis? Dia keingetan sahabat-sahabat dulu awal-awal, seperti Ammar bin Yasir. Sahabat-sahabat awal, mereka itu meninggal. Ada yang ketika meninggal itu nggak punya apa-apa. Bahkan untuk kafannya saja nggak ada. Baju untuk kafan itu nggak ada, nggak punya baju. Bajunya cuma sedikit. Cuma sedikit bajunya nggak cukup untuk kain kafan. Ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Akhirnya Nabi nyuruh untuk menutupi kepalanya, kakinya dikasih rumput, daun sidr, daun bidara, bukan rumput, daun bidara. Kemudian dikuburkan seperti itu. Sedih lihat umat Islam zaman dulu. Nangis. Nangis kenapa? Nangis padahal dia enak. Sudah enak, hartanya banyak, melimpah makanan. Khawatir nanti jangan-jangan apa yang didapatkan di dunia ini dari nikmat yang enak ini, jangan-jangan ini pahala yang disegerakan. Takutnya nanti di akhirat nggak dapat lagi. Mereka sudah meninggal kondisinya miskin seperti itu, mereka dapat pahala full. Di akhirat akan mendapatkan ganjaran yang full tanpa potongan apa-apa. Jadi dapat semua. Lah yang sekarang enak di dunia, khawatir nanti di akhirat itu sudah dipotong ketika di dunia itu, nangis malah. Aneh ceritanya. Kita mana ada seperti itu ya? Kita berdua senang. Wah, ini rahmat dari Allah. Emang rahmat dari Allah semuanya. Tapi perbuatan sahabat itu benar-benar luar biasa sampai segitunya. Benar-benar ketika berbuat beramal itu dalam rangka mencari pahala dari Allah. Banyak sahabat Nabi yang ditawari duit banyak, miliaran gitu, nggak diterima. Nggak butuh itu. Seperti itu. Sulit zaman sekarang diterapkan, tapi nggak apa-apa sebagai motivasi kita untuk zuhud di dunia dan mencari pahala. Dunia itu nggak apa-apa dicari. Tapi jangan sampai kita menimbun-nimbun tanpa mengeluarkan zakatnya. Berikutnya, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Man ta'allama ilman." Siapa yang belajar suatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala, dari ilmu yang seharusnya dengan ilmu tersebut dicari pahala Allah atau wajah Allah, ridha Allah. La yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya illa liyusiba bihi aradan min aradi dunya, tapi dia
tidak belajar itu kecuali hanya pengen cari kehidupan dunia. Belajar di pondok, belajar Al-Quran, hafalan Al-Quran tujuannya biar dapat rizki mapan dari situ, biar dapat apa. Pokoknya tujuannya untuk dunia. Itu ngeri itu. Lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan bau surga di kiamat. Arful jannah ay rihuhat thayyib. Yang dimaksud arful jannah adalah baunya yang harum. Baunya saja nggak dapat, apalagi masuk surga. Ancamannya ngeri. Ini juga introspeksi, nasihat buat saya pribadi yang kadang-kadang masih di dalam hati itu sering harap ya dari manusia, mengharap dunia ya kan. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berikutnya, tidak perlu pesimis karena seorang hamba itu kata Nabi, jika dia mengakui dosanya kemudian dia bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, insyaallah Allah akan memberi taubat kepada dia. Jadi kita tidak perlu pesimis terhadap dosa yang sudah kita kerjakan. Kedepannya kita berusaha supaya lebih baik lagi, meluruskan niat lagi. Faslun, pasal. Wih, ternyata masih banyak bab ini ya. Banyak banget. Memang karena ini inti babnya. Bukan inti bab. Inti kitabnya ada di bab ini. Tidak mengapa. Kita balik lagi. Sampai mana tadi? Malah hilang. Oh ya, faslun fi mahdurati niyatit ta'lim, tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Harus dihindari. Larangan tentang niatan taklim itu mengajar ya. Mengajar. Kalau ta'allum itu belajar. Taklim belajar. Wal yahdar man qasduhu takabbur bi kathratil mustaghilina alaihi. Hendaklah berhati-hati orang yang niatannya atau tujuan di hatinya itu karena sombong, pamer bangga dengan banyaknya orang yang berguru kepada dia. Itu juga tidak boleh membanggakan banyaknya murid. Atau kita misalnya di sebuah lembaga guru, kita ada terlibat di situ. Ketika murid kita banyak, kita senang kemudian pamer kepada murid yang lebih sedikit. Nah itu tidak boleh. Dan itu semua dinilai dari niat yang itu nggak kelihatan. Tahu hanya Allah. Itu masalahnya. Jadi kita tidak perlu bangga terhadap capaian kita yang kelihatan. Karena belum tentu bisa jadi orang yang muridnya lebih sedikit, pahalanya lebih banyak. Karena niatnya lebih lurus. Berikutnya. Waliyahdar min karahatihi qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Fahada yadullu ala adami iradatihi bi ta'limihi wa jahullah. Hendaklah hati-hati kalau dia tidak suka muridnya itu membaca kepada selain dia. Membaca itu setoran hafalan atau bahasa sekarang ya pindah sekolah itu. Nggak suka kalau ada muridnya itu pindah ke tempat lain, tempat belajar lain. Nah, padahal tempat lain itu bisa jadi dapat ilmu lain yang lebih manfaat gitu. Dia nggak suka itu. Itu menunjukkan bahwa niatnya itu nggak lurus. Niatnya tidak karena mencari ridha Allah. Jadi orang mencari ridha itu nggak peduli. Orang yang belajar ke dia banyak atau sedikit nggak masalah. Karena dia memang mencari pahala dari Allah. Ketika ada orang lain yang pamit izin pengen belajar di tempat lain, ya silahkan, nggak apa-apa. Oh, ini berat juga ya. Famin adabi muallimil Quran wa muta'allimihi, termasuk adab dari pengajar Al-Quran dan pelajar Al-Quran itu amal bima alima, mengerjakan, mengamalkan ilmunya, amalkan apa yang dia ketahui. Wa ayyuwafiqa ilmu amalahu, dan bahwa ilmunya itu sesuai dengan amalannya. Yang diomongkan begini, perbuatannya juga harus begini. Wala yambagi wala yabtaghi bidzalika illa wajh Allah. Dia tidak mencari selain itu kecuali wajah Allah, ridha Allah. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ya hamalatal ilmi, wahai para penuntut ilmu, i'malu bihi, amalkan ilmu kalian. Fa innamal alimu man amila bima alima. Karena sesungguhnya orang yang dikatakan alim itu
Orang yang pinter itu adalah orang yang mengerjakan, mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa wafaqa amaluhu ilmahu, dan amalannya itu sesuai dengan ilmunya. Wa sayakunu aqwamun, dan nanti akan datang orang-orang yang mereka yahmilunal ilma, mereka membawa ilmu, punya ilmu. La yujawizu taraqiyahum, tapi ilmunya tidak sampai tenggorokan mereka. Maksudnya cuma di lisan saja ngomong aja pinter, tapi kelakuannya, hatinya tidak sesuai. Tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Yang ada di dalam hati mereka itu beda dengan yang tampak. Wa yukhalifu amaluhum ilmahum. Amalan mereka tidak sesuai dengan ilmu mereka. Ya jelisuna hilaqan, mereka duduk berhalakoh-halakoh, bermajlis-majlis. Atau cuma sekarang misalnya bukan halakohnya, mereka berada di sekolah. Wayubahi ba'dhum ba'dhum, mereka saling mengganggakan sekolah mereka masing-masing, tempat belajar mereka masing-masing. Ini juga keliru ternyata ya. Kita membanggakan sekolah kita, kemudian membenci atau meremehkan sekolah yang lain, itu tidak boleh. Hatta anna ahadahum, sampai-sampai salah seorang mereka layaghdab, marah, ala jalisi, terhadap temannya, hina yajlisu ila ghairihi, ketika temannya itu pindah tempat belajar ke yang lain, wa yata'ahu, meninggalkan. Ulaika, mereka itu la tas'adu a'maluhum fi majalisin tilka iradhi asad. Mereka itu amalan-amalan mereka tidak akan naik, tidak akan sampai ke langit. Maksudnya dapat pahala. Nah, itu serem juga ini, serem. Nah, benar mengerikan. Yang saya baca ini barusan ini quotes. Jadi kan quotes bagus banget. Tapi benar-benar menohok itu. Kalau kita mau introspeksi diri kita, sepertinya kita masih banyak yang mindset yang tidak sesuai dengan ini. Banyak ilmu yang kita ketahui, kadang kita malas mengamalkannya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberi. Wa min ikhlasi wa tawadhu'i Syafi'i, termasuk dari keikhlasan contohnya dan ketawaduan Imam Syafi'i rahimahullah, annahu qala, beliau mengatakan, wadittu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilma, yakni ilmahu wa kutubahu, ala alla yusaba ilayya muhaqqaq. Aku pengen bahwa orang-orang itu belajar ilmu dari ilmu dia, dari buku-buku beliau, dari pelajaran-pelajaran beliau, itu tanpa dinisbatkan kepada beliau sehuruf pun. Beliau pengen jadi orang yang tidak diketahui siapa, yang penting ilmu yang beliau ajarkan manfaat. Ini juga luar biasa benar-benar ya. Sementara zaman sekarang kita sibuk cari muka, bahkan kajian kita cantumkan nama kita, harus jelas bahwa Ustadz ini. Kemudian tolong dibantu supaya banyak yang kenal. Mudah-mudahan Allah ampuni juga. Ini perlu kita luruskan niat ini, bukan saja ketika kita sudah jadi guru, bahkan dari sebelum itu, sejak kita mulai belajar itu tidak harus dari kecil. Kita lihat para sahabat. Para sahabat Nabi dan Nabi juga dapat wahyu umur berapa? Umur 40. Para sahabat belajar umur berapa? Sudah tua-tua. Sudah 30, 40, 50 baru mulai belajar. Dan mereka mulai hafalan Al-Quran juga di umur segitu. Hafal. Enggak ada kata terlambat. Saya ini sudah anak 3, umurnya sudah 40 tahun. Gimana mau belajar Ustaz? Telat. Enggak ada kata-kata seperti itu. Namanya belajar itu tidak ada kata terlambat. Bisa jadi sekarang 40, nanti 10 tahun yang akan datang sudah jadi guru, karena kita sebagai penuntut ilmu agama itu mau tidak mau nanti harus menyampaikan ke orang lain, dan kita akan jadi guru. Tidak mungkin hanya belajar untuk diri sendiri, minimal jadi guru bagi anak-anak kita dan lingkungan kita, keluarga kita. Faslun berikutnya, fi akhlaqi muallimil Quran, tentang akhlak pengajar Al-Quran. Muallim yang santai. Yang bagi lil muallim ayatahallaqa bil mahasinil lati murida sya'ru biha. Sudah sepantasnya bagi guru itu untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik yang disampaikan oleh syariat.
Di Al-Quran ada innallah ya'muru bil adil kepada rakyat yang dia urusi, kepada orang-orang yang dia urusi. Wal ihsan, berbuat baik. Ihsan baik itu kepada siapapun, kepada makhluk Allah baik, kepada hewan pun baik, baik kepada manusia, baik kepada anak kecil baik. Kan Allah masukkan seorang pezina gara-gara dia baik terhadap anjing. Nggak suka dia baik kepada siapapun. Termasuk ajaran syariat Islam. Sudah seharusnya penuntut, pengajar ilmu, guru itu berakhlak seperti itu. Wa ita'idil qurba, menyambung kerabat, menyambung silaturahmi. Wal jari bil qurba wal janib, dan setelahnya. Kemudian juga baik kepada tetangga, juga termasuk yang masyarakat. Sering memberikan makanan, itu itu juga termasuk hal yang baik. Berpakaian, berjalan dalam Islam juga diatur, jangan sampai menjuraikan pakaian karena sombong dalam masalah pakaian itu nggak boleh. Pamer baju bagus nggak boleh. Dan menurut pakaian itu sangat istimewa, banyak yang nggak punya baju cuma satu. Maka orang menjuraikan pakaiannya berlebihan itu sombong, tidak boleh, dilarang. Misalkan kalau ada orang melakukan sama sombong juga dilarang, apapun itu. Bajunya bagus sombong dilarang, tasnya berharga puluhan juta sombong dilarang juga. Berikutnya wa ayyasada fid dunya wa yataqallalu minha, dia seharusnya zuhud dalam masalah dunia. Zuhud itu mengambil dunia itu secukupnya saja. Sedikit, tidak sampai menandu-nandu, menumpuk-numpuk, menimbun. Apalagi sampai pamer kekayaan, itu bukan sikap seorang guru ini. Berikutnya, wal yahdar kullal hadar minal hasadi war riya, hendaklah dia hati-hati dengan sangat hati-hati. Ulang, yahdar kullal hadar minal hasadi war riya, dari hasad, iri, dengki, dan riya, yaitu pengen dilihat orang. Menghindari itu. Dengki ini perbuatan hati yang harus kita atur. Memang kadang namanya manusia wajar terbesit pengen sesuatu yang dimiliki orang lain. Yang seperti itu, jangan sampai itu berkelanjutan, kita harus tepis. Jangan sampai berkelanjutan, sampai apalagi mendoakan jelek bagi teman, atau sampai ketika temannya ada puncak kita seneng. Nah itu berarti na'udzubillah, berarti kita sudah, hatinya ini sudah ada yang salah. Riak pengen dilihat, namanya juga. Walau ujub itu juga pamer, sombong, sifat dalam hati. Wa ihtiqari ghairi, meremehkan yang lain, merasa kita lebih baik dalam hal masalah ilmu, dalam rupa tapan, wajahnya lebih cantik, atau lebih kaya dalam hal materi, finansial, atau rumahnya lebih bagus, kendaraan lebih bagus, kita lantas meremehkan teman kita, saudara kita yang lebih rendah dari kita. Nah itu tentunya bukan akhlak yang baik. Wa in kana dunahu, meskipun yang diremehkan itu adalah orang di bawahnya, juga nggak boleh. Nggak boleh. Allah punya motor tiap bulan mogok terus, itu meremehkan. Kenapa nggak bantu? Kamu tukeran motor aja. Berikutnya, wa ayyastamilal ahadits al-waridah bit tasbih wa tahlil wa dzikri wa du'a wa dzalik, mengamalkan hadis-hadis wirid yang menerangkan tentang tasbih, tahlil, dzikir, doa, dan sebagainya. Maksudnya ya hari-harinya diisi dengan dzikir, jangan sampai malah menyanyi, musikan, campur sari, pop, rock, apalagi gitu. Apalagi berisi yang sesuatu yang nggak pantas, cinta-cintaan lah, apalagi sampai sesuatu yang syirik, ya bahaya. Memuji selain Allah berlebihan, bahaya. Jadi isi dengan tasbih subhanallah, la ilaha illallah, dikir gitu. Wa ayyuraqiballahu ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi wa hamdu ala dzalik. Dia juga harus sadar bahwa Allah selalu mengawasi dia, baik ketika dia sendiri maupun ketika kelihatan orang banyak. Wa yuhafidzu ala dzalik, dan dia harus selalu menjaga kondisi seperti itu. Ini sudah terlalu banyak yang kita bahas ya. Sebenarnya itu gampang baca itu ya. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana kita mengamalkan ini semua tadi. Berat ya. Berat. Sepertinya harus kita stop dulu.
Kita lanjutkan insya Allah pekan depan. Mungkin waktunya agak geser ya. Karena tarawih kan sudah Ramadan. Mungkin nanti kemungkinan nanti Selasa sore. Karena kalau sore waktu yang longgar itu selain sudah ada kegiatan. Mudah-mudahan bisa Selasa sore mungkin sambil dibuka itu setengah 5 atau jam 4 kita mulai selama ya jam 5 sambil nggak apa-apa toh berhala bisa mengajar. Ini sampai di sini dulu, insya Allah kita sambung pertemuan yang akan datang. Seperti biasa, tentunya ada diskusi atau ada koreksi atau apapun itu, kalau saya salah tolong ditegur juga. Kalau ada pertanyaan boleh, silahkan. Ada barangkali? Halo, nggak ada ini sama sekali ya? Boleh angkat tangan, boleh via chat juga boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, mas-mas, atau A yang Jawa Barat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada? Alhamdulillah kalau begitu. Sepertinya sudah cukup. Mari kita akhiri pertemuan malam ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.